Sebut presiden negeri sendiri dungu. Apa dokter ini nggak paham artinya? Ditulis oleh Widodo SP dari siwar.com. Tapi yang sering saya sedih, posisi kita semakin dihargai, posisi kita semakin dipandang oleh negara lain, tapi sering di negara sendiri dikerdilkan. Hinaan demi hinaan, cacian demi cacian, makian demi makian, terus membanjiri, baik kepada pribadinya, Insinyur Haji Joko Widodo, maupun kepada dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia. Yang aneh menurut saya, kebanyakan orang-orang yang menghina beliau ini berpakaian agamis, namanya nama agamis, latar belakangnya ada simbol-simbol agama. Di mata Fadlizon, segala hal yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dan pemerintah semuanya salah di mata dia. Makanya kemudian dia nyinyir, kritik, nyinyir lagi. Banyakan nyinyirnya orang itu ya. Nah, di sisi ini bagi saya sudah ada unsur makar, bukan penghinaan lagi. Harusnya aparat keamanan negara bertindak, provokasi di ruang publik untuk menyerukan kepala negara atau presiden dilengsarkan, itu adalah pernyataan makar yang secara terbuka. Ini subversif. Harusnya aparat keamanan negara merespon ini dengan cepat. Untuk apa? Untuk menjaga marwah kewibawaan hukum, jangan sampai dilecehkan. Dr. Tifa namanya. Ketik saja kunci dengan menyematkan kata-kata dungu. Nanti akan muncul sederet berita online yang pernah memuat kata-kata wanita berparas lumayan itu. Menku Sri Mulyani pernah disebutnya dungu sebelum menyusul omongan tidak pantas serupa yang diarahkan kepada RI 1 Jokowi. Ini terjadi di negara dekat, Sri Lanka. Presidennya terbirit-birit melarikan diri. Saya berharap tidak terjadi di Indonesia, walau sedungu apapun presidennya. Cuit Dr. Tifa belum lama ini menyoalkan kerusuhan massal dan kaburnya Presiden Sri Lanka untuk menyelamatkan diri dari amukan massa di negaranya. Entah apa maksud Tifa ini bikin pernyataan yang sama sekali tidak menunjukkan bahwa dirinya orang pintar karena berprofesi sebagai dokter. Kalau kita baca berbagai pernyataan yang pernah dilontarkannya, memang seperti ada semacam ketidaksukaan parah terhadap pemerintah dan Jokowi sebagai RI 1. Kritik yang dilontarkan soal kebijakan pemerintah pun tampak sudah di luar batas kewajaran. Tak jauh beda sama kritikan dari Rizal Ramli, Rocky Gerung, Roy Suryo, dan Fadlizon. Tidak substansif, cukup provokatif, dan sama sekali jauh dari solutif. Ambiar pokoknya. Entah kenapa terhadap dokter seperti Tifa ini, kita tak pernah serius membaca berita kalau Ikatan Dokter Indonesia atau IDI mengambil tindakan atau minimal memberi teguran dan meminta keterangan. Beda kalau menyikapi Dr. Terawan yang jelas punya sumbangsi besar buat bangsa ini, tapi malah terkesan dizolimi begitu saja. Akan tetapi, lewat pernyataan seorang dokter yang mendungukan presiden negerinya sendiri semakin membuat kita paham bahwa kebencian memang dapat merusak pikiran, hati, dan akan terwujud lewat tutur kata di media sosial atau lontaran komentar di depan umum. Serangan yang dicuitkan lewat akun Twitter pribadinya itu bahkan sudah masuk ke ranah pribadi, bukan mengkritisi kebijakan, program, atau kualitas kerja. Apa nggak gendeng kalau sudah begitu? Perilaku para pembenci pemerintah semacam Dr. Tifa itu? Lewat cuitan yang merendahkan Presiden Jokowi, kesannya sih ingin dianggap peduli sama negeri ini. Tapi kok malah menganggap Jokowi sebagai presiden yang dungu? Sebenarnya paham nggak sih apa arti kata dungu yang dicuitkan oleh Dr. Tifa itu? Kalau Tifa ini memang nggak paham, masa dokter nggak paham? Apa perlu kita bukakan situs KBBI? Bantu carikan katanya dan di-print arti kata dungu yang dibuat definisinya di sana? Ya begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Dirut Pertamina era SBY dicegah ke luar negeri. Terseret kasus LNG Pertamina, ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Direktorat Imigrasi mencegah Direktur Utama PT Pertamina periode 2009 sampai 2014, Karen Agustiawan, berpergian ke luar negeri. Permintaan pencegahan itu berasal dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Pencegahan Karen Agustiawan ke luar negeri dibenarkan Kasubag Humas Ditjen Imigrasi Kemenkumham Ahmad Nur Saleh. Ahmad saat dikonfirmasi pada Rabu 13 Juli mengungkapkan
Atas nama Karen A, ada masa cegahnya dari 8 Juni 2022 sampai dengan 8 Desember 2022. Masih belum diketahui berkaitan dengan kasus apa Dirut BUMN era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY itu dicegah ke luar negeri. KPK masih menutup informasi mengenai pencegahan Karen ke luar negeri. Namun diketahui KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam cair atau liquefied natural gas atau LNG di PT Pertamina. KPK belum mengumumkan detail terkait kasus itu. KPK menyatakan bakal segera mengumumkan tersangka kasus dugaan korupsi pembelian gas alam cair atau liquefied natural gas atau LNG PT Pertamina. Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung KPK, Jakarta Selatan pada hari Senin 20 Juni 2022. KPK memang tengah mengusut kasus dugaan korupsi liquefied natural gas atau LNG atau gas alam cair di PT Pertamina. Namun sejauh ini KPK belum mengumumkan siapa tersangka yang sudah dijerat. Dalam perkara ini, KPK sudah memeriksa Direktur Utama atau Dirut PT Pertamina tahun 2014 sampai 2017, yaitu Dwi Sucipto, dan Dirut PT PLN tahun 2011 sampai 2014, Nur Pamuji, pada Kamis 30 Juni 2022. Sebelumnya, pada 23 Juni 2022, Ali mengatakan perkara ini masih berproses. Namun Ali belum menjelaskan detail konstruksi perkaranya. Yang jelas KPK sudah mengantongi nama tersangka. Jeder, seperti tersambar petir di siang bolong. Lagi-lagi nama SBY diseret-seret dalam kasus korupsi gas alam cair atau LNG di PT Pertamina. Berbicara soal kekuasaan dinasti Cikeas yang menggurita di negara ini, memang tak lepas dari semboyan banjakan korupsi. Tak pelak, kasus korupsi gas alam cair di PT Pertamina pun disangkut pautkan dengannya. Entah ada hubungannya atau tidak, yang jelas peristiwa uang rakyat dibuat untuk banjakan korupsi dan sudah melekat di jidat mereka. Jadi ya wajar saja kalau ngomong soal korupsi ikut disangkut pautkan dengan klannya. Sengkarut masalah korupsi di Pertamina memang belum juga surut. Padahal berbagai upaya telah dilakukan untuk mengungkap dalang korupsi di tubuh perusahaan BUMN itu. Hingga sebelumnya, dugaan korupsi LNG di PT Pertamina atau Persero ini pun diungkapkan Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Dia mengendus ada yang tidak beres dengan kontrak jual beli LNG yang dilakukan perusahaan. Namun, usut tetap menjadi usut. Hingga saat ini pun masih belum ada titik terang siapa tersangka dalam kasus penikmat uang rakyat di Pertamina maksudnya. Ya walau katanya Ali sudah dikantongi nama dalangnya. Dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa BUMN memang perusahaan bisnis paling gurih. Pantaslah banyak perusahaan yang juga menjadi tokoh politik karena nikmatnya bisa mendapat nilai lebih memanfaatkan kekayaan negara seperti pada BUMN. Jadi dibutuhkanlah seorang nahkoda perusahaan yang memiliki komitmen besar untuk menyehatkan tubuh BUMN dari dalam dan mampu mengambil keputusan serta tindakan yang punya resiko mendatangkan kerugian. Namanya juga usaha, kadang hal seperti itu mudah terjadi. BUMN harus benar-benar bisa menjadi lokomotif kemajuan ekonomi rakyat, dan itu akan bisa terlaksana apabila dinakodai oleh seorang profesional yang berintegritas dan dijauhkan dari tangan-tangan kotor yang ingin memanfaatkan BUMN untuk kepentingan pribadinya, baik legislatif, yudikatif, eksekutif, termasuk menteri BUMN-nya sendiri. Dan saya rasa Ahok lah yang paling layak menahkodai perusahaan paling basah di Indonesia itu. Pasalnya dia paling garang, mengganyang mafia-mafia migas di Pertamina. Sosok pemimpin yang tak bisa ditekan dan diiming-imingi uang. Melihat track recordnya Ahok yang lurus bekerja untuk rakyat, tanpa pernah memikirkan keuntungan pribadi atau kelompoknya, saya semakin yakin bahwa ia akan membawa perubahan yang lebih baik di tubuh Pertamina. Bagaimana menurut Anda?